saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo History Lover, kembali lagi bersama saya di kelas sejarah bersama Sami. Kali ini saya akan membahas tentang Presiden kedua Republik Indonesia. Beliau adalah Bapak Soeharto. Banyak angkatan 2000-an ini yang tidak tahu siapa itu Pak Harto. Apa saja yang dilakukan Pak Harto. Karena itu, Sami membuat video ini agar kita semua dapat mengetahui siapa itu Pak Harto, bagaimana sejarahnya. Nah, untuk konten kali ini, Sami mengambil referensi dari buku Presiden daripada Soeharto. Buku ini sudah Sami baca belasan kali karena menurut Sami bukunya ini menarik. Dan Bapak Soeharto juga salah satu idola Sami. Mau tahu lebih lanjut? Simak ya. History Lover, Bapak Soeharto adalah Presiden kedua Republik Indonesia. Beliau dilahirkan di Kemusuk, Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 1921. Beliau memiliki banyak julukan. Di antaranya adalah Bapak Pembangunan. Bapak Soeharto tidak seperti anak-anak di masanya. Beliau hanya mendapatkan pendidikan sampai SMP. Setelah SMP, beliau tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena masalah keuangan. Lalu ia pun menjadi pembantu di bank. Pada tahun 1942, Bapak Soeharto membaca pengumuman tentang penerimaan anggota KNIL. Lalu Bapak Soeharto pun tertarik menjadi anggota KNIL dan Bapak Soeharto pun menjadi anggota KNIL. Nah, KNIL sendiri adalah tentara Belanda, tentara bentukan Belanda di Indonesia waktu itu. Dan Pak Harto masuk menjadi KNIL, tetapi tidak lama Pak Harto menjadi KNIL, datanglah Jepang menyerang daerah Indonesia, dulu disebutnya masih Hindia Belanda. Diserang dan akhirnya Bapak Soeharto pun menjadi PETA. PETA adalah pasukan pembela tanah air. Videonya ada di sini ya. Nah, setelah masa transisi kemerdekaan, Bapak Soeharto yang memiliki kemampuan militer bergabung dengan TKR. Beliau menjadi Komandan Batalion 10. Beliau juga ikut dalam pertempuran Ambarawa dengan pangkat Letnan Kolonel. Bapak Soeharto juga berperan penting dalam serangan 1 Maret 1949. Nah, History Lover tahu apa itu serangan 1 Maret? Serangan 1 Maret adalah serangan yang dilakukan TNI ke Yogyakarta. Serangan ini bermula pada saat agresi militer kedua Belanda. Pada saat agresi militer kedua Belanda, Yogyakarta diserang. Yogyakarta saat itu menjadi ibu kota Indonesia. Bapak Soekarno dan Bapak Hatta ditangkap dan diasingkan. Tetapi untung saja masih ada Sultan Hamengkubuwono IX. Sultan Hamengkubuwono tidak tega melihat penderitaan rakyatnya. Lalu Sultan Hamengkubuwono pun menginginkan dilakukannya serangan ke Yogyakarta. Serangan ini harus spektakuler, harus serangan yang besar agar dapat membuka mata dunia bahwa Indonesia masih ada, Indonesia masih kuat, TNI masih kuat. Lalu didatangkanlah Bapak Soeharto menjadi komandannya. Suatu keberuntungan untuk Bapak Soeharto karena di hari sebelumnya Letnan Komarudin
melakukan serangan karena kelupaan tanggal. Nah, serangan yang dilakukan ini serangan kecil history lover. Jadi Belanda mengira serangan pada tanggal 1 Maret tidak akan terjadi serangan besar. Tetapi ternyata saat tanggal 1 Maret serangan yang terjadi adalah serangan yang besar. Sampai Yogyakarta bisa dikuasai oleh TNI. Nah, history lover, walaupun hanya bisa dikuasai dalam waktu 6 jam, tetapi ini menjadi satu kemenangan strategis bagi Indonesia. Karena kemenangan ini membuka mata dunia bahwa Indonesia masih ada, TNI masih kuat, dan Indonesia adalah bangsa yang hebat, bangsa yang kuat, bangsa yang pantang menyerah. Nah, bagaimana kelanjutannya? Saksikan di video selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, juga share ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam history lover.